Ada satu hal kecil yang sering kita anggap sepele, padahal pengaruhnya sangat besar dalam hidup. Ya, bukan omongan orang lain, bukan komentar di media sosial, tapi kata-kata yang kita ucapkan ke diri kita sendiri. Nah, kalimat-kalimat itu tidak terdengar keluar, tidak dicatat, tidak dikomentari siapapun. Namun, ia terus berulang di kepala kita, hari demi hari. Nah, tanpa sadar, kata-kata itulah yang membentuk cara kita melihat diri sendiri, mengambil keputusan, dan menjalani hidup. Hai, selamat datang di dalam Makan Angin Podcast bersama saya Kinder di dalam segmen Kimpot Kinder Merekam Podcast. Mari kita bahas kali ini ya. Seperti biasa di dalam series Steph Talks kali ini episode 2. Dan kali ini kita akan ngobrolin kita hidup dari kalimat yang kita percayai, kawan ya. Nah, jadi selama 15 menit ke depan kita akan ngobrolin tentang hidup dari kalimat yang kita percaya itu bagaimana gitu. Ini unik karena series ini kali ini emang saya buat khusus untuk self talks ya. Jadi buat kalian-kalian yang ngerasa overthinking atau ngerasa suka sendirian atau bagaimana deh, atau misalkan suka ngobrol sama diri sendiri, ini cocok buat kalian. Oke, kita mulai. Hidup dari kalimat yang kita percayai. Ini judul yang saya ambil karena banyak orang itu punya sugesti masing-masing ya, betul kan ya. Nah, kali ini apa sih hidup dari kalimat yang kita percayai itu apa gitu loh ya. Nah, oke, kita mulai karena setiap hari kita memberi narasi pada hidup kita sendiri. Ingat nih, setiap hari kita ngasih narasi pada hidup kita sendiri. Maksudnya gimana sih? Saat kita gagal, kita tuh berkata, ya ini seolah-olah ya, aku memang gak pernah bisa. Jadi kayak kita tuh ngecap diri kita tuh gak pernah bisa kalau kita lagi gagal. Dan saat kita berhasil, kita tuh malah buru-buru ngeremehin diri dengan berkata, cuma kebetulan, hoki gitu ya. Kayak ya udahlah, kayak emang lagi hoki gitu. Nah, ini menurut saya itu kurang tepat gitu loh ya. Nah, padahal dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, tapi hidupnya berjalan sangat berbeda. Bukan karena peristiwa itu, melainkan karena kalimat yang mereka percayai itu tentang peristiwa tersebut. Nah, kalimat yang terus kita ulang akan berubah menjadi keyakinan. Jadi kita meyakini. Dan ingat di awal semester lagi awal episode kemarin itu saya ngomong kalau otak kita itu punya kekuatan yang sangat keren. Jadi otak kita itu bisa merealisasikan itu gitu. Dia punya frekuensi terhadap alam, dan itu kalau kita latih itu keren gitu ya. Nah, sekarang gini, kalimat yang terus kita ulang itu akan berubah menjadi keyakinan. Nah, sekarang gini, keyakinan itu kemudian menentukan tindakan. Dan tindakan itulah yang membentuk hidup kita. Itu pada endingnya kayak begitu. Jadi kalau misalkan kita itu meyakini sesuatu, itu akan terjadi. Contoh, nanti ulangan nilaiku jelek ini. Nanti kerjaanku pasti gak beres ini. Nah, itu kalau kita yakini akan kejadian. Sama halnya ketika kita itu sedang pura-pura sakit gitu, izin sakit gitu loh ya. Dan ini saya real life banget, saya pernah mengalami hal itu. Saya izin sakit, pura-pura sakit, dan akhirnya apa saudara? Akhirnya saya sakit beneran. Walah, saya sakit beneran John. Ngeri bre. Dan mana sakitnya itu gimana ya, sakitnya lada parah lagi. Dan itu ngeri. Jadi emang apa yang kita yakini itu bisa kejadian sama hidup kita, sama diri kita. Nah, karena sudah bisa kejadian ya, jadi tolong ketika kalian itu meyakini sesuatu, apalagi kata-kata kalian sendiri, itu tolong hati-hati. Karena kita akan menyambung ke topik berikutnya. Kata-kata itu tidak selalu milik kita. Nah, ini nih.
Banyak kalimat yang kita ucapkan ke diri sendiri itu sebenarnya bukan lahir dari diri kita, bro. Lah maksudnya bagaimana? Ya maksudnya kadang-kadang itu adalah dikasih sama orang lain, atau kita meyakini kata-kata itu kita dengar dari orang lain. Nah sebagiannya adalah suara dari masa lalu, contohnya tadi aku kasih tahu. Nah suara tuntutan, kritik atau kekecewaan yang dulu pernah kita terima. Jadi itu membentuk suara hati kita masing-masing. Contoh nih, ada suara guru yang pernah berkata kayak kita tuh kurang mampu, kayak kita goblok gitu. Kamu tuh gak bisa gitu. Ada suara lingkungan yang membuat kita merasa tidak cukup. Ada pengalaman gagal yang membuat kita memberi label pada diri sendiri. Tanpa sadar, semua suara itu kita simpan lalu kita ulang sendiri di dalam kepala. Jadi kayak kita merenung tapi merenungnya salah gitu loh. Kayak kita ngulang-ngulangin kata itu dan terjadi. Yang menyedihkan adalah kita itu memperlakukan suara itu seolah-olah itu kebenaran yang mutlak. Padahal itu bisa jadi hanyalah pengalaman lama yang belum selesai. Nah maksudnya bagaimana? Jadi kayak misalkan kita mendapatkan trauma masa lalu, dimarahi, dicibir orang, dibenci orang karena kesalahan kita atau karena kekurangan kompeten kita, itu jangan dimasukkan hati dalam-dalam. Karena ketika kita memasukkan hati dalam-dalam dan kita meyakini bahwa yang dikasih tahu orang itu adalah kita, ya sudah, itu akan terjadi pada diri kita, bro. Dan itu ngeri. Saya punya pengalaman ngobrol dengan orang yang dia itu gara-gara di treatment, didoktrin seseorang kalau dia itu gak bisa naik motor. Ini lucu, ini cowok, dia itu didoktrin sama, bukan didoktrin, lebih tepatnya diolok-olok sama temen-temennya, sama orang tuanya. Udah kamu jangan bawa motor karena kamu gak bisa bawa motor. Bukan karena apa gitu, bukan karena disabilitas atau apa, bukan, tapi karena diperlakukan kayak dicap kamu gak bisa bawa motor. Padahal dia belum pernah belajar yang benar. Dia pernah belajar dan kecelakaan dan kayak ada traumatis. Nah problemnya lingkungan itu tidak nge-support dia untuk belajar lagi, tapi malah kayak ngedoktrin, udah gak usah bawa motor karena kamu gak bisa bawa motor gitu. Ya ini normal karena orang tua misalkan kayak gak mau motornya rusak, keluar biaya. Apalagi kalau misalkan dari ekonomi yang memang ekonominya itu pas-pasan untuk beli motor, untuk perbaiki motor mending buat beli bahan makanan gitu kan ya, atau buat beli bayar ini itu. Jadi kayak ini krusial banget, tidak boleh ada kegagalan. Jadi kembali lagi, ketika orang itu tarafnya makin ke bawah, itu makin takut gagal. Karena ya itu, ketika gagal ya sudah selesai. Beda sama orang yang taraf hidupnya ada di atas, kegagalan bukan suatu hal. Karena dia kalau misalkan gagal ya sudah, coba lagi, toh ada budget, toh ada support system. Kalau misalkan kita di bawah, kita gagal, kelar, sudah selesai. Untuk mencapai support system itu akan sangat sulit. Atau misalkan adalah support system tapi ya gitu, dengan banyak ngegerundel apa sih ya, bahasa Indonesia ngegerundel apa sih, ya itulah pokoknya menggerutu ya, susah payah ya. Akhirnya ya daripada gagal aku gak mau mencoba. Akhirnya dia takut. Ini akhirnya teman aku itu ketemu dengan saya, ya kenal dengan saya, ya udah kamu coba motor deh, Matic ini, nanti jatuh gak masalah, kita cobanya di lapangan gitu ya. Karena coba di lapangan ya sudah, dia awal-awal jatuh, ya gak apa-apa, motorku lecet gak, ntar kita perbaiki bareng-bareng ya, aku bilang gitu lah. Kita latihan lah motor. Masa aku bilang ngedoktrin dia adalah kamu itu laki-laki, ketika nanti kamu mencari uang, kamu masa harus naik sepeda, naik kendaraan umum. Dan itu ngeri kalau misalkan suatu saat kamu merantau di kota yang sistem kendaraan umumnya tidak begitu bagus, itu bisa mengerikan buat kamu. Nah, kalimat kecil yang diam-diam itu bisa mengubah arah hidup lo. Saya ulangi lagi, kalimat kecil yang sebenarnya diam-diam itu bisa ngerubah arah hidup kita.
Contohnya gini, mari kita perhatikan kata-kata ini, kalimat-kalimat ini. Ini sebentar sederhana ini kalimatnya. Aku gak sepintar mereka. Sederhana kan kalimatnya, kayak misalkan lagi, aku memang selalu telat. Atau satu lagi deh, aku tipe orang yang gampang nyerah. Nah, sering dengar kalimat-kalimat kayak gini, nggak familiar nggak? Ini ada di tes-tes BK mungkin ya, ada di tes-tes psikologi mungkin ya, ada di tes-tes psikotes mungkin ya. Misalkan kita di tesnya membuat SIM atau perpanjangan SIM, ada kalimat pernyataan-pernyataan kayak gini. Aku mudah emosi ketika ada orang menggunakan knalpot brong, misalkan kayak begitu. Itu adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya pernyataan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini itu diam-diam bisa merubah arah hidup kita, my friend. Jadi kalimat-kalimat ini terdengar biasa aja, tapi dampaknya dia itu luar biasa. Ya, tanpa sadar kita mulai menyesuaikan perilaku dengan label yang kita itu buat sendiri. Jadi kita enggan mencoba menurunkan usaha, bahkan menyerah sebelum benar-benar memulai. Unik kan? Bukan karena kita itu nggak mampu, tapi karena kita itu udah lebih dulu memutuskan hasilnya itu lewat kata-kata gitu, boy. Jadi memang kita udah ngecap diri kita itu kayak begitu loh. Jadi kayak kasihan ada orang yang kayak begitu tuh. Kayak aku tuh kenal cewek lagi nih, cewek dia tuh selalu pakai masker dan dia tuh nggak pede sama mukanya. Padahal dia tuh cantik, cakep, tapi karena giginya agak monyong ya, dia tuh pakai masker. Terus ditanyain temen, nggak apa-apa batuk gitu, pilek gitu kan. Masa saya kenal dia pilek sampai ada 3 bulan 4 bulan pilek, sinus dong. Tapi orang sinus juga nggak gitu. Akhirnya kayak aku kerjain, aku tarik maskernya, bam, dia marah. Kenapa marah? Kayak nggak usah marah, mukamu gitu harus pede sama mukamu gitu. Ya tapi aku jelek, nggak ada orang suka sama aku gitu. Nggak harus orang tuh suka sama kamu kali. Saya bilang gitu. Loh, aku juga pengen disukain. Ya aku tahu, tapi lu cakep tuh, kamu itu imut dengan gigimu yang kayak gitu. Kamu cuman belum ketemu orang yang bisa melihat valuable dari muka dia aja. Dan pastinya ada kok yang ngomong dia imut gitu. Saya percaya deh, termasuk saya bisa kok ngomong dia imut. Cuman dia itu kayak kurang pede dengan diri sendiri. Mengubah self talk itu bukan berarti kita itu bisa ngubah hidup kita itu seketika, my friend. Gak bisa. Jadi mengubah cara berbicara ke diri sendiri itu tidak akan langsung membuat hidup kita itu jadi mudah. Gak bisa. Ya tidak serta-merta menghilangkan rasa takut, rasa cemas, atau rasa ragu. Namun ia mengubah satu hal penting, yaitu apa? Arah apa? Arah hidup kita. Misalkan kayak gini, kalimat aku pasti gagal. Nah, kalimat aku pasti gagal ini sudah ngeri. Dan jika diubah, aku belum tahu hasilnya, jadi aku akan coba gitu misalkan. Saya ulang ya. Jika kalimat aku pasti gagal itu diubah menjadi aku belum tahu hasilnya, tapi aku bisa mencoba gitu ya. Mungkin sederhana, tapi kalimat ini membuka kemungkinan untuk bergerak. Dan seringkali bergerak pelan jauh lebih berarti daripada diam karena takut. Ya enggak sih? Keuntungan melakukan self talking itu ada, tapi ini kita batasi yang sehat aja ya. Jadi keuntungan melakukan self talking yang sehat. Membiasakan self talk yang sehat itu membuat keuntungan yang seringkali tidak kita sadari secara langsung, namun secara jangka panjang. Ya pertama, kita jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah. Dengan kata-kata yang tidak menghakimi, pikiran tidak langsung panik. Kita bisa memisahkan antara emosi dan persoalan sehingga lebih jernih dalam melihat apa yang sebenarnya perlu diselesaikan. Nah kedua,
Self-talk yang sehat membantu meningkatkan ketahanan mental. Nih, Gen Z nih apa-apa mental nih. Dulu milenial saya tidak ada tuh kesehatan mental, cuk. Adanya kekuatan mental. Nah, saat gagal atau jatuh, kita tidak langsung hancur oleh satu keadaan, oleh satu kesalahan. Nah, kita belajar bangkit dengan kalimat yang memberi ruang untuk belajar, bukan hukuman tanpa ampun. Nah, ketiga, kita menjadi lebih berani mengambil keputusan. Bukan karena kita selalu yakin, tapi karena kita tidak lagi takut untuk gagal, untuk salah. Kita tahu bahwa jika gagal, kita tidak akan menghancurkan diri sendiri dengan kata-kata yang kejam. Kayak tadi menghukum diri sendiri kayak, saya ini goblok gitu. Enggak seperti itu, bolokku. Dan mungkin yang paling penting, self-talk itu yang sehat membuat diri kita itu mampu bertahan. Bukan bertahan dengan memaksa diri, tapi bertahan dengan kesadaran bahwa kita nggak sendirian, karena kita masih berpihak pada diri sendiri. Menjadi narator yang lebih adil untuk diri sendirilah. Maksudnya gimana tuh? Bayangkan hidupmu seperti sebuah cerita, bro, dan kamu adalah naratornya, bukan aktornya ya, naratornya. Beda kan? Pahami bedanya. Nah, pertanyaannya bukan apakah ceritanya selalu indah, tapi apakah naratornya itu adil, naratornya itu asik gitu. Narator yang adil itu tidak menutupi kenyataan, tapi juga tidak menghakimi. Dia bisa berkata hari ini berat dan aku nggak maksimal, tanpa melanjutkan dengan berarti aku gagal nih jadi manusia. Jadi naratornya gimana ya, kita itu harus menjadi narator diri kita sendiri yang bagus. Jadi jangan sampai kita tuh menjatuhkan diri kita sendiri. Intinya gitu. Jangan gimana ya, misalkan kayak kita itu menjatuhkan diri sendiri dengan menambahi efek-efek yang belum tentu terjadi, bro, di kehidupan kita. Gitu. Nah, ada perbedaan besar antara jujur dan kejam. Dan seringkali kita keliru mengira kekejaman pada diri sendiri itu adalah kejujuran. Jadi jangan sampai kita itu salah dalam mendeskripsikan sesuatu. Kata-kata yang layak kamu dengar itu bagaimana? Kamu itu gak harus memotivasi diri sendiri, gak selalu kayak gitu. Dan gak harus kamu itu kuat dan siap terus. Gak harus bro, capek. Namun kamu layak mendapatkan kata-kata yang tidak melukai. Contohnya, aku lagi belajar nih, aku boleh kan istirahat ya, kayak aku belum sampai tapi aku lagi jalan atau gimana, ini masih proses gitu. Jadi kayak kita itu harus sadar sama kata-kata yang layak kamu dengar dan kamu masukin ke hati atau tidak. Nah, kalimat-kalimat ini gak membuatmu lemah kok sebenarnya. Justru kalimat inilah yang seringkali membuat seseorang itu mampu bertahan lebih lama. Oke? Ya, hidup itu mengikuti kata yang kita ulang. Seringkali berjalan mengikuti kata-kata yang paling sering kita ucapkan ke diri sendiri. Maka mungkin hari ini bukan waktunya untuk mengubah seluruh hidup. Gak mungkin lah, hidup kita tuh berubah 180 derajat langsung del, gak mungkin. Tetapi untuk kita tuh mulai sadar bahwa kita itu bisa berubah kok dengan caranya kayak gini. Sadar pada satu kalimat yang sering kamu ulang. Sadar apakah kalimat itu menolong atau justru menjatuhkan diri sendiri. Nah, dari kalimat itu, karena dari satu kalimat yang kamu ubah itu, arah hidup kita itu bisa berubah pelan-pelan. Gak kerasa kita hampir 20 menit bro ngobrol ya. Saya Kinder di Kimpot, Kinder merekam podcast. Akhir dulu ya, unjuk diri dulu, kami pamit lagi ya. Nantikan episode berikutnya di Makan Angin Podcast. Saya pamit, dadah.